Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat agama dapat saling menerima, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu yang memiliki sifat khas dan unik. Sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk yang tidak dapat berpisah dengan manusia lainnya, atau sering disebut juga dengan makhluk sosial. Artinya, manusia senantiasa mempunyai naluri untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, sehingga manusia dalam kehidupannya selalu melakukan interaksi dengan sesamanya, seperti yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Alasan terbentuknya suatu kelompok. Astrid S. Susanto menyatakan bahwa suatu kelompok dapat terbentuk karena yang pertama, adanya keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan tujuan, share faith atau berbagi iman. Yang kedua, harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok. Dan yang terakhir, adanya ideologi yang mengikat semua anggota. Selanjutnya ada bentuk kerukunan di Indonesia. Yang pertama, kerukunan umat beragama terhadap pemerintah. Keberadaan bangsa Indonesia sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undangnya. Salah satu hak yang sangat fundamental diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia adalah kemerdekaan berekspresi. Jaminan untuk kebebasan berekspresi ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua, yaitu dalam pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, kerukunan umat beragama. Secara ideal, umat yang seagama itu sebaiknya sepaham, rukun, dan bersatu. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat justru ada saja hal-hal yang menjadi kendala terwujudnya kerukunan yang dilandasi jiwa ukhuwah. Pada dasarnya, Al-Quran dan As-Sunnah menaruh kepasrahan dan keikhlasan dalam kehidupan hanya kepada Allah semata. Namun, ketika kaum muslimin lebih mendominasikan pada akal manusia, maka sesungguhnya manusia lebih cenderung pada mengutamakan nafsu duniawi, baik itu terkait jabatan, kekuasaan, politik, materi, maupun yang lainnya. Ada beberapa petunjuk ayat-ayat Al-Quran dalam mendorong persatuan. Di antaranya, 1. Allah mendorong agar umat selalu tolong-menolong, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua, ketika berselisih, hendaklah menghadapi dengan kesabaran. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 46, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.